Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tatma'innu qulubuhum, yang hati mereka tentram, bi dzikrillah, dengan sebab zikir kepada Allah. Ala, ingatlah, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tentram. Zikir yang disebutkan dalam kalimat atau ayat tersebut tidak secara spesifik Allah menyebutkan zikir apa. Secara bahasa, secara mufradat atau kosakata, zikir itu bisa berarti nyebut, bisa berarti ingat. Dalam surah Toha ayat 130, di situ ditegaskan wasbir. Allah perintahkan kepada Rasul, wasbir, maka bersabarlah ya Muhammad. Ma yaquluna, apa yang mereka ucapkan. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdik, dengan memuji Tuhan. Wasabbih bihamdi rabbik. Jadi tasbih itu ada tasbih sambil memuji Allah, ada tasbih sambil mengagungkan Allah, ada subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada juga tasbih sempurna, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua kalimah-kalimah thayyibah ketika kita baca, ketika kita ulang-ulang untuk menyebutnya, namanya zikir. Setiap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, itu pasti ada respon dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikiran dan dalam jiwanya. Ada kalanya Rasul itu merasa puas, ada kalanya Rasul merasa kecewa, ada kalanya Rasul juga merasa galau. Karena walaupun bagaimana, Rasul juga manusia. Dan Rasul pun sama seperti kita, manusia biasa, dalam arti apa yang kita rasa Rasul pun merasakan. Ketika kita lapar karena nggak makan, Rasul pun sama. Rasul kalau nggak makan ya lapar. Ketika kita nggak tidur, kita merasa ngantuk, Rasul pun sama. Kalau nggak tidur ngantuk. Makanya sebetulnya kalau bahasa guyonnya kita sama Rasul itu bedanya sedikit. Ya Pak, benar ya. Bedanya sedikit. Kalau Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Bedanya sedikit. Kalau Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Beda sedikit. Kalau Rasul bajunya sedikit, kita sedikit-sedikit beli baju. Tiap lebaran wajib kita beli baju. Kalau Rasul setiap dia beli baju yang lama disedekahkan. Kalau kita enggak, pengennya disedekahin baju ya. Lah secara spesifik kemudian Allah menyebutkan fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbik. Ketika ada kegalauan terhadap apa yang mereka ucap atas diri hatimu ya Rasulullah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kapan tasbih itu diucap, disebut? Yang pertama qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Kita biasanya nyebutnya ba'da sholat subuh.
Jadi sholat subuh itu kan masuknya fajar sitik. Begitu masuk fajar sitik, maka masuklah waktu sholat subuh, kumandangkan adzan. Nah, sebelum terbit matahari, kalau bahasa kita itu syuruk atau isyraq, disitulah kita bertasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang kedua, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam matahari. Tenggelam matahari itu biasanya ditandai dengan masuknya waktu sholat maghrib, berarti ba'da asar. Wa min ana al-lail, kemudian di waktu malam hari. Dan yang terakhir, wa atrofan nahar. Jadi urutan-urutan kalimatnya itu tidak seperti habis maghrib, habis subuh, habis duhur, habis asar, terus tengah malam. Atau dimulai dari tengah malam, ba'da subuh, kemudian tengah hari, kemudian ba'da sholat asar. Kalimatnya itu pagi dan sore, tengah malam dan tengah hari, kalimatnya seperti itu. Maka kalimat terakhir yang Allah janjikan kepada baginda Rasul, la'allaka tarada. La'allaka, semoga engkau tarada. Tarada itu kalau dalam bahasa nahwu itu fi'il mudhari. Artinya bisa sekarang, bisa yang akan datang, bisa juga selalu. Selalu Allah akan memberikan ketenangan kepadamu. Jadi taradha di sini maknanya keridhaan Allah yang diwujudkan dalam bentuk ketenangan yang orang mengamalkan tasbih di 4 waktu tadi. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat surah Thaha ayat 130 ini menyebutkan secara spesifik, secara jelas, ketika hati kita galau, ketika hati kita tidak tenang, gelisah, maka siapapun orang pasti ingin mencari ketenangan. Ketika kita merasa kesepian, ada istilah bahasa pengen hiburan. Nah, ketika kita galau, kita pengen ketenangan. Upaya bagi kita sebagai seorang hamba, sebagai makhluk Allah, agar mendapatkan ketenangan tadi sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertasbih di 4 waktu. Tasbih dengan memuji Tuhannya, subhanallah wa bihamdi. Sebab di riwayat lain dalam hadis, kalau tadi kan ayat Al-Qur'an surah Thaha ayat 130. Dalam hadis itu dikatakan ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ringan atas ucapan. Mulut kita itu kalau ngucap ringan, enteng. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Kalau kalimat itu ditimbang, maka timbangannya itu jadi berat. Berat timbangan kebaikannya. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, fahuwa, maka dia orang 'ishatir radiyah, dalam keridhaan Allah. Habibathani ila rahman, dan dicintai pada zat yang maha rahman. Rahman itu artinya pengasih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Makanya sama-sama ngasih. Kalau rahim itu sifat Allah yang akan Allah berikan sifat kasihnya hanya untuk orang mukmin nanti di akhirat. Jadi doa-doa kita yang pernah kita munajatkan di dunia mungkin sementara masih ditangguhkan, nanti ada kalanya
dikabulkannya di akhirat. Itu sifat rahim Allah. Kalau sifat rahman Allah, siapapun yang mau minta kepadanya, ya entah nyebutnya dengan bahasa lain, meyakini ada kekuatan selain dirinya yang dianggap sebagai Tuhan, maka ia akan selalu diberi oleh Allah. Itu sifat rahman Allah. Makanya kalau Bapak perhatikan, misalkan Bapak ke toko-toko Cina, Pak, Cina juga punya Tuhan sama, cuma istilah Tuhan mereka dengan Tuhan kita beda. Kalau saya perhatikan itu Cina-Cina yang sukses, itu kebanyakan mereka bahasanya ada keyakinan kepada Tuhannya. Itu biasanya di dalam rumahnya ada tempat sembahyangnya, bukan tempat sholat ya, tempat sembahyang. Tempat sholat kan buat muslim, ada tempat sembahyangnya. Dan itu terbukti karena memang keyakinannya. Dia yakin ada kekuatan selain dari usaha yang ia jalankan, yaitu kekuatan dari Sang Maha Kuasa tadi. Cuman karena keyakinan yang ia pakai istilahnya tidak sama dengan kita. Kalau kita kan nyebut Tuhan kita kan Rob atau ya Allah, ya mereka juga punya Tuhan. Karena mereka ada keyakinan seperti itu, maka Tuhan kita ya sebutnya Tuhan mereka juga. Kan Tuhan mereka, Tuhan kita, Tuhan orang-orang yang berbeda dengan agama kita kan sama. Cuman istilahnya doang kan gitu. Mereka akan selalu dikasih oleh Tuhannya karena keyakinan mereka terhadap Tuhannya itu kuat. Sedangkan kita sendiri yang tahu bahwa Allah sebagai Tuhan kita kadang kurang mempertuhankannya. Maka ketika kita tidak mempertuhankannya, ya ana inda dzani abdi, kata Allah. Aku tuh bergantung keyakinan, aku itu bergantung prasangkamu. Ketika engkau menyangka akan aku berikan, aku berikan. Cuman tadi karena sifat Rahman Rahim Allah, ada kalanya tidak selalu apa yang kita pinta selalu dikabul oleh Allah. Akan tetapi jangan kemudian kita berburuk sangka bahwa Allah tidak mengkabulkan permintaan atau doa kita. Karena sifat Allah yang Maha Tahu, ada kalanya apa yang kita pinta kita nggak sadar justru akan menjauhkan kita dari Allah. Nggak bedanya kita punya anak yang belum akalnya sempurna, tiba-tiba dia minta pistol. Kita sebagai orang tua pasti berpikir pistol itu bahaya, nak. Enggak, kalau nggak dibeli pistol, dibeliin pisau misalnya. Kita tahu anak belum sampai akalnya. Karena ada khawatiran kita orang tua bukannya tidak mau memberi sang anak tadi terhadap permintaannya, tapi kita tahu betul kalau apa yang ia pinta aku berikan akan membahayakan pada dirinya. Pun demikian kita kepada Allah. Kadang hawa nafsu yang ada dalam diri kita minta kepada Allah yang sebetulnya permintaan kita itu justru akan menjauhkan kita dari Allah. Yang akhirnya justru kita timbul nggak tenang, gelisah. Tuh. Nah, kegelisahan di sini itu adalah disebabkan karena ulah dari diri kita. Tapi ketika kegelisahan itu mayakuluna, atas ulah mereka orang-orang yang ngomong macam-macam, maka Nabi diperintahkan pertama bersabar. Sabar kalau secara teori itu tidak bisa kita ajarkan. Sabar itu satu keadaan lapang dada, senang hati menerima apa yang ada sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bersabar namanya. Diomelin kita ya lapang dada, disakitin kita lapang dada, itu bahasanya sabar. Jangan sabar ngomong, wah kurang apa sabarnya sama elu. Masa sabar ngomong, gua udah sabar tapi mewek ya, ilok sabar nangis ya. Namanya nggak sabar.
Nah, di dalam teori zikir itu tidak sama dengan teori matematika. Kalau matematika kan 3 kali 1 ya 3, 1 kali 3 ya 3. Kalau zikir itu sama seperti teori jasmani kita. Bapak sehari kira-kira makan berapa piring, Pak? Berapa piring sehari? Ada 5 piring ada? Orang nyampe ya? Taruhlah 3 piring ya. 3 piring itu, Pak, kalau Bapak praktekkan 3 piring, makan sekali 3 piring, dengan makan dari pagi sampai sore sekali makan sepiring, siang sepiring, sore sepiring, itu hasilnya beda. Dan itu kita tahu pasti. Artinya apa? Zikir pun sama. Bapak zikir hanya di malam hari sampai katakanlah 100, nggak usah banyak-banyak, dah 100 dah. Itu nggak bedanya misalkan Bapak seperti makan sekali makan katakanlah 100 kali. Hasilnya tidak sama, misalkan pagi zikir Bapak 33, siang 33, sore 33. Atau biar digenepin ditambah 1 jadi 100. Itu hasilnya tidak sama kalau seumpama Bapak baca istighfar misalkan. Istighfar ba'da subuh 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi siang orang, sore juga enggak. Itu hasilnya tidak sama kalau seumpama ba'da subuh istighfar 33, habis zuhur 33, habis asar 34 misalnya, biar pas digenepin 100. Bertasbih pun sama. Tadi Allah menjanjikan la'allaka taradha, agar engkau mendapatkan ketenangan. Taradha di sini artinya ketenangan. Sehingga kalau kita ingin tenang, maka ada upaya-upaya syariat yang bisa kita lakukan, yaitu bertasbih dengan memuji Tuhan kita. Subhanallah wa bihamdih. Tadi tasbih yang ringan diucap ada 2. Ada subhana rabbiyal subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Yang dianjurkan oleh Allah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada diri utusannya agar ada ketenangan, Rasul itu diperintahkan untuk bertasbih dengan memuji Tuhannya. Subhanallah wa bihamdih. Secara bahasa, ya, secara bahasa tasbih itu artinya mensucikan Allah. Kalimatnya subhanallah. Jadi kalau misalkan ada yang nanya tasbih itu apa? Tasbih itu ya subhanallah. Bukan. Sama kayak kita tahmid. Tahmid itu apa? Tahmid itu memuji Allah. Mari kita bertahmid, berarti kita memuji Allah. Kalimatnya, lafadznya, ucapannya alhamdulillah. Tahlil. Tahlil itu apa? Tahlil itu meniadakan Tuhan selain Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Jadi ketika kita sedang baca la ilaha illallah, kita sedang bertahlil gitu. Demikian juga ketika kita bertasbih, keadaan kita, jiwa kita, pikiran dan hati kita ketika kita bertasbih dengan memuji Allah adalah ketika kita mensucikan Allah dengan memujinya. Jadi pada saat kita mengucap subhanallah wa bihamdih, iktikadkan hati bahwa kita itu sedang mensucikan Allah. Iktikadkan, diyakinkan dalam hati, namanya diiktikadkan bahwa kita itu sedang memuji Allah. Hanya karena ini perintah Allah kepada diri Rasulullah, wasbir, bersabarlah ya Muhammad, ma yaqulun. Jadi bahasanya itu Nabi itu ngadu sama Allah di malam hari. Ya Allah ya Rabb,
ngapa aku dakwah kok begini amat gitu. Bahasanya Rasul itu curhat sama Allah. Ucapan-ucapan mereka begitu menyakitkan ya Rabb, begitu membuat hatiku gelisah. Jadi Rasul sedang curhat kepada Allah. Nah, curhatannya Rasul itu kemudian disambut oleh Allah. Fasbir. Turun malaikat Jibril lalu menyampaikan wahyu dari Allah, menyatakan kepada Rasulnya, fasbir ya Muhammad, bersabarlah engkau, ma yaquluna, terhadap ayat apa yang mereka ucapkan. Lalu ada perintah fasabbih wasabbih bihamdi rabbik. Berarti tasbih yang katakanlah dalam istilah ilmu tasawuf itu bersanad kepada Rasul. Maka ketika kita mau mengamalkan tasbih yang punya fadilah menenteramkan dan menenangkan hati kita, harus ada password itu kata kunci. Jadi sebelum kita bertasbih dengan memuji Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ada kalimat yang kita ucap, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bahasanya agar kita bersambung kepada baginda Rasulullah. Adapun tasbih yang biasa kita baca di setiap pada sholat, ya kan, ada perintah fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah, apabila engkau telah selesai sholat maka berzikirlah. Dan ba'da sholat ini semua sholat. Adapun masalah sholat Jumat pun sebetulnya sholat duhur pengganti di hari Jumat. Cuman di sholat Jumat itu karena diserukan untuk berjamaah yang namanya sholat Jumat, maka ada perintahnya itu ketika para orang-orang yang beriman sudah ada di Madinah, dengan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ada kalimat fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillah, dan ada perintah wadharul bai', jual beli kau tinggalkan, atau tinggalkan jual beli. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat Jumat, maka kumandangkan adzan, dan ketika terdengar idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, orang-orang beriman pada saat itu maka diserukan oleh Allah untuk segera ila dzikrillah. Maksud zikir di sini untuk segera sholat. Sholatnya sholat Jumat. Dan tinggalkan jual beli. Karena Islam itu bukan agama yang kaku. Fa idza qadaikumus shalah. Sholat di sini sholat Jumat. Fantashiru, maka silahkan. Intasyaro, yang tasyiru itu amar, perintah, tapi perintah sifatnya mubah. Bahasanya dipersilahkan engkau melanjutkan kembali dan mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlih. Adapun masalah zikir yang Allah perintahkan itu mutlak kepada setiap sholat yang kita lakukan, dan kita itu biasanya memakainya dalam keadaan duduk. Dan itu ada dasarnya. Kata Nabi, khairul amri awsatuha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Ketika Allah perintahkan untuk zikir, fa idza qadaikumus shalah fadhkurullaha, ada 3 keadaan. Yang pertama qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau diterjemahkan qiyaman itu artinya berdiri. Tapi bukan maksudnya kita berzikir berdiri, bukan. Ulama ahli mufassir, ahli ilmu tafsir itu menjelaskan ahli qiyaman ini, arti qiyaman itu maksudnya sambil melanjutkan kegiatan yang sebelumnya tertunda.
kalimatnya kiaman. Jadi jangan hanya baca terjemah. Kalau baca terjemah sambil berdiri, akhirnya pemahamannya keliru. Bisalam, assalamualaikum, salam. Ayo kita berdiri karena kita diperintahkan kiaman. Bukan begitu. Wa qu'udan, atau dengan cara duduk. Jadi zikir boleh sambil melanjutkan aktivitas zikir yang nggak ditinggalkan, boleh sambil kita duduk, dan boleh wa ala junubikum. Junub, jinab itu artinya lambung, artinya sambil meluruskan lambung, bari bebaring. Iya, bari leha-leha. Jadi kalau misalkan Bapak assalamualaikum, salam, langsung tiduran, nggak salah, Pak. Orang Qur'annya memperbolehkan, ya, cuman jangan semuanya, ntar dianggap aliran sesat. Ya. Kan kata Allah perintahnya boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Ayo kita sepakat ngambil yang ketiga sambil berbaring. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Imamnya berbaring, semua berbaring. Itu tidak salah karena ada perintah, ada dasarnya. Cuman jangan kemudian menganggap ini paling benar, jangan ya. Walaupun ada dasarnya. Nah kata Nabi, khairul amri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah tengah-tengah. Tadi ada 3 alternatif. Yang pertama sambil melanjutkan aktivitas, yang kedua sambil duduk, dan yang ketiga sambil berbaring. Kita ngambil tengah, yaitu sambil duduk tadi. Jadi kalau kita habis sholat, kita duduk sejenak, zikir, itu bukan bid'ah. Itu perintah dari Al-Quran. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, ya kan, innal barokah ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada pada jamaah. Walaupun kita tahu zikir dewek-dewek sendiri-sendiri perorangan itu juga boleh, tapi dengan berjamaah jadi berkah. Yang istilahnya habis salam kita melongo, habis mikirin setoran kagak nyampe ini ya. Gimana besok ya? Menang aja. Bingung sama pikiran sendiri. Yang lain semangat zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang begitu salam lenggut, ngantuk ya. Habis hajatan roman-romannya jadi ngantuk. Itu karena sistemnya paket ia niatkan untuk zikir bersama, lah keduman semua, Pak. Ada malaikat yang Allah ciptakan khusus. Malaikat itu dia punya proyek untuk menulis siapa-siapa orang yang berkumpul di tempat majelis zikir. Ya bahasa zikir itu kan tadi nyebut atau lagi eling. Jadi kalau ada orang sekelompok orang sedang berkumpul dan mereka itu sedang berzikir, itu Allah ciptakan malaikat-malaikat yang memang proyeknya seperti itu, punya pekerjaannya seperti itu. Datang nih ke Masjid Darul, begitu ngelihat, ini orang roman-romannya udah bari nyender, ngantuk ya, orang nyebut orang pisan ya, sampai diajukan sama Allah, ya Rob, ini kumaha ini jelma, orang kumaha ini ya, mau ditulis kagak nih? Siapa? Itu si Fulan. Udah tulis, pokoknya siapapun yang kumpul pada saat itu, mau dia tidur, mau dia bengong, mau dia ngorok ya, semua catat. Tuh indahnya kebersamaan. Ini mau katanya bid'ah ya, seetik-etik bid'ah atau kumaha ya. Agama kok kaku amat. Jadi nggak mesti yang namanya bahasa ibadah itu selalu tuntunannya Rasulullah. Ini juga tuntunannya Al-Quran dan Rasul itu mengamalkan. Tuh. Cuman mungkin orang yang ngomong kata tidak ada di zaman Rasul, dia itu nggak pernah ngeliat. Tuh, makanya bisa dikatakan tuh orang salah zaman hidupnya. Dikit-dikit zaman Rasul. Dan kita harus memposisikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasulullah. Jadi bukan standar ibadah itu harus selalu ngikutin Rasul. Ketika kita tidak ngikutin Rasul itu dianggap tertolak, dianggap itu sia-sia.
Kalau orang punya akidah seperti itu berarti memposisikan Rasul sebagai Tuhan, seolah Rasul itu yang menentukan segala-galanya. Sehingga ketika Rasul tidak mencontohkan, dianggapnya tertolak. Berarti sudah menganggap Rasul itu sebagai Tuhan. Keliru. Jadi ternyata mereka yang sering menuduh kita sebagai orang seperti Nasrani yang menganggap Tuhannya sebagai menganggap utusannya sebagai Tuhannya, justru mereka yang dikit-dikit dalil, sedikit-dikit dalil itu adalah yang memposisikan Rasulnya sebagai Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika tidak dicontohkan oleh Rasul, mereka menganggap tertolak. Berarti kan seolah selalu harus berstandar pada Rasul. Nah, di sini diperintahkan dalam surah Toha ayat 130 bahwa ketika kita ada kegalauan dalam hati kita, diperintahkan untuk bertasbih. Tasbih yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah itu ada 4 waktu. Sebelum terbit matahari, ketika tengah hari, dan sebelum terbenam matahari, dan di tengah waktu malam. Oke, kalau tengah waktu malam mah kita karena udah tidur dah. Setidaknya kan tidak 3 waktu. Maka la'allaka tardo, Allah akan memberikan kita ketenangan. Orang yang hatinya tenang berdampak kepada ketenangan di sekitarnya. Ketika seorang suami ada ketenangan dalam hatinya, maka ia akan memberikan ketenangan kepada anak dan istrinya. Istrinya apa? Istri-istrinya dah pokoknya ya. Kalau suami tenang, maka istri. Ada 4 Pak. Dan anak-anaknya kan. Seorang istri pun sama. Ketika istri ada ketenangan dalam hatinya karena bertasbih di 4 waktu yang Allah berikan petunjuknya, maka ada ketenangan dalam hatinya, sehingga ketenangan itu akan dirasakan oleh suami dan anaknya 5, jadi anak-anaknya jadi pada tenang. Dan bila itu ada pada diri seorang pemimpin, apakah itu RT, RW, kadus, kades, kadas, kudas ya, semua akan menenteramkan ketenangan pada yang dia pimpin. Rakyatnya, masyarakatnya akan ada ketenangan, dan ketenangan itu bisa didapat tadi dengan syariat bertasbih, dengan memuji Tuhannya. Subhanallah wa bihamdih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Jadi di 4 waktu itu, saya ulang, sebelum terbit matahari, di tengah hari atau ba'da zuhur, sebelum tenggelam matahari atau ba'da asar, dan idealnya lagi di tengah waktu malam. Nah, bahasa tengah malam itu ada perbedaan pendapat. Ulama ada yang mengambil pendapat adalah 2/3 waktu malam, yaitu menjelang waktu sholat subuh, yaitu waktu imsak. Walaupun kalimatnya ana al-lail. Ana al-lail itu arti secara bahasanya itu tengah malam. Tapi kan banyak orang di tengah malam itu dalam keadaan istirahat. Maka dari dasar banyak istirahat itulah ulama ahli ilmu tafsir itu mengartikan ana al-lail itu adalah 2/3 waktu malam tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diamalkan.